Ya, jadi apa tadi? Sukai, manfaat, ahli. Nah, N-nya nih nafkah. Hafal Quran. Wah. Ya, kalau semua memenuhi syarat kita ambil. Tidak dijamin, tapi besar peluang. Berarti 50 ini belum ada yang memenuhi syarat. Iya, betul, cerdas tahu. Nggak bisa pakai sistem orang dalam, Pak. Dia kan yang tahu Pak standar-standarnya keep cleaning. Ya. Soft skill anak-anak satu menjilat. Kalau ada orang-orang di sekitar yang bilang bosku atau bilang ada kah, itu sebaiknya pelan-pelan dihindari. Pelan-pelan ini semua aku telusuri. Buru mati, belum bisa sampai mati Mi. Iya itu Mi. Susah. Jarang bikin show. Jarangnya Mi. Kembali lagi dalam acara Jarang Bikin Show. Jarangnya Mi. Oke. Sekarang Pak maafkan ya kayak kalau aneh dilihat kayak aneh-aneh dilihat. Santai. Santai tahu adik. Kau kenapa tetanggaku pinundang? Itu mau gak gali informasi tentang kau ini, bagaimana kau di rumah. Makanya kau tidak pernah muncul di masjid. Kau tidak pernah kok. Kenapa ini ada tetangga ya kasih panggil anak-anak. Baru bapak juga tidak bilang yang bilang mau ke studio atau tidak bilang di grup apa. Berarti saya mau kerja. Kalau begitu perkenalkan tahu apain dulu tetangganu. Jadi ini tetangga saya di kompleks. Ternyata beliau rektor. Berpotensi lah kita undang. Ya, tapi yang datang tahu anggota anak. Masa karena tetangga ya bebas ke undang-undang orang enggak mungkin. Betul. Tetap kita tanya anggotanya bilang, tanya ke Rombos kah? Perkenalkan dulu. Pak Sambril. Jadi beliau adalah rektor ITB Kalla, Institut apa? Teknologi dan Bisnis. Tak lancar. Dari Pak salah Kak, dari salah. Kalla ini sama Ramasuna. Betul. Grup besar. Kira masuk temu kok tuh? Sudah, sebentar didiskusikan di atas. Kalau entertain. Kau handle ini. Sebentar didiskusikan ini. Sudah ramai itu. Sudah ramai. Perbincangan ini saudara. Sudah ada kita di peluang. Tinggal kayaknya ditunggu restunya Pak JK. Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ini, Pak. Sudah diundang juga ini jalan-jalan. Iya betul Pak. Aduh biasa. Nah ini kan Bapak ini seorang rektor di ITB ya. Kalla itu. ITB Kalla. Ini kan kampus ini tentang belajar bisnis sih. Belajar bisnis kayaknya. Dan teknologi. Dan teknologi. Iya. Nah, ada kira-kira statement yang ini kayak langsung di bagian endingnya tapi tidak apa-apa Ji. Kita langsung hantam ke dulu. Bagian keras-kerasnya. Apa kira-kira statement orang juga bisa jadi pebisnis tanpa kuliah. Orang juga bisa jadi belajar teknologi tanpa kuliah. Tapi apa hal yang penting dari kuliah? Menurut tak? Ya jadi begini. Di dunia pebisnis itu kan ada dua tipe memang. Ada namanya itu streetpreneur. Jadi dia pebisnis dari jalan. Dia coba saja kayak berenang ya, coba masuk ke sungai, jatuh bangun dan sebagainya. Nah, ada tipe yang kedua namanya educatedpreneur. Jadi pebisnis yang memang dididik. Nah, tentu ini kan beda Kina, kalau yang jatuh bangun ini bisa gagal ya. Salah dia coba ya, trial and error. Nah, kalau yang educatedpreneur ini istilahnya trial and improve. Jadi dia coba dan perbaiki. Beda gitu. Kalau coba gagal gini, coba perbaiki ya gitu. Karena dia yang ini Pak, yang trial and improve, dia sudah menjalankan teori yang ada. Iya, jadi sambil dia coba jalankan bisnisnya, nah sambil dia belajar. Dan memang di kampus kami itu mahasiswanya memang dari sejak awal diajarin itu, ada yang sudah punya bisnis, jadi dia jalankan bisnisnya, dosennya jadi konsultannya, tapi dia tidak bayar dosennya, dia bayar ke SPP-nya saja dia bayar. Betul. Nah, di mana kampusnya ini TB Kalla? Di Nipah Mall. Di Nipah Mall. Kan tapi kuliah orangnya itu Pak. Pergi di mall. Itu kelebihannya, bisa kuliah, bisa itu langsung kelihatan bisnisnya. Iya, langsung di situ dilihat prakteknya. Bisa lihat
langsung pasang bisnis. Jadi bahasanya apalagi namanya atmosfer. Nah, atmosfernya memang bisnis banget Pak ya. Kan misalnya udara kan atmosfer ya. Terasa langsung. Iya tahu ini. Baru kita masuk, tempat bisnis ini. Iya. Ada sekolah di atas dia. Nah, begitu kan lain ki. Nah ini kalau Bapak sendiri background pendidikannya? Bisnis. Saya S1-nya teknik. Senior. Senior. Yang keren dulu. Oke, mantap. Oke, mantap ya. Kan ini juga ada tekniknya di kampus ya. Iya. Di bisnis dan teknologi. Tapi S2 saya di pendidikan. Ini kan pendidikan juga ini. Jadi kan ya harus paham juga pendidikan. Nah, kalau di bisnis ya saya dulu pernah juga mencoba. Nah, sekarang saya juga karyawan di Kala Group. Jadi tahu lah ya perjalanan bisnisnya bagaimana mengelola bisnis yang betul. Kala Group. Ya timnya Pak Ihin juga lah. Oh, timnya Pak Sadihin juga. Iya, karena kan kalau bisnis itu Pak sebenarnya yang penting mau kita dulu memulai memulai. Nah, kadang ini memulainya ini susah. Apakah memang ada panduan itu? Iya, jadi kan memang makanya itu kalau di pelajarannya itu ada namanya design thinking. Design thinking. Oke. Jadi kita pertama kita cari dulu apa pain point-nya ini masyarakat ini, apa masalahnya. Ya kita istilahnya itu berempati ya. Oh ini masalahnya, tahu bahwa ini nih susah ini. Nah itu ya. Nah kita bedahmi dari situ. Oh kira-kira dari masalah ini apa yang kita bisa tawarkan jadi solusi. Jadi kan bisnis itu bukan melulu menjual dan membeli ya. Tapi ada di awal namanya itu value proposition, nilai lebih apa yang kita mau tawarkan. Nah itu berangkat dari bahasanya itu bahasa Inggrisnya pain point, jadi kesakitan ya, apa masalahnya orang. Oke. Wah daging sekali bahasanya, daging sekali. Dan memang kita sekali-sekali butuh ini. Namanya rektor. Iya. Berapa lama nih pas sambil jadi rektor di ITB? Sejak awal 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Karena ITB kala ini baru 3 tahun. Baru 3 tahun, langsung berarti jadi rektor. Ya, itu tadi dilanjut dulu. Iya. Pak, itu kan tadi ternyata bisnis yang baik itu adalah yang menjawab keresahan masyarakat. Ya. Jadi misalnya kan misalnya begini kan contoh paling gampang, misalnya yang sederhana itu kan Gojek aja itu. Ya dulu bingung ki orang, masa kalau saya mau pesan Gojek saya harus jalan kaki dulu keluar komplek, itu kan, hujan-hujan lagi, kemudian harganya, tidak jelas harganya kan. Iya. Nah, ini nih masalahnya orang. Nah, orang buat ini solusinya, begitu. Nah, misalnya yang sekarang kan makanan lagi kan makanan. Anak-anak muda sekarang mager istilahnya kan. Ya. Malas kidra. Lapar kayak ini tapi malas kayak keluar. Serba aplikasi. Nah, itu kan semua sebenarnya itu di riset dulu itu. Ini nih kondisinya orang. Jadi itu mungkin salah satunya Pak ya untuk menciptakan bisnis. Ya. Berasal dari keresahan. Jadi misalnya kan ini kan dia jago main bola. Belum pernah saya lihat main bola. Jarang Pak, saya main sembunyi-sembunyi. Misalnya yang baru dia bisnis sepatu bola karena berhubungan sama passionnya. Apakah itu bagus gitu dalam berjalannya itu bisnis atau tidak bagus gitu? Itu begini. Nah itu nanti lebih jauh lagi malah itu. Jadi ada saya punya ya namanya SMAN. SMA negeri. Oke, SMA negeri. SMA negeri. Nah, SMA negeri. Jadi paling enak itu kalau kita melakukan sesuatu pertama sukai. S-nya kan? Terchecklist satu. Checklist. Sukai memangnya, ini gue banget ini. Nah, begitu istilahnya ya. Iya. Terus yang kedua M-nya manfaat. Ada gunanya, ada manfaatnya. Tadi misalnya kan mau jual ke sepatu bola ya. Walaupun tidak bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi ada manfaatnya yang bukan misalnya, apa kau jual ini busur misalnya untuk orang. Jangan bahaya. Tidak bermanfaat ini. Tidak bagus ini. Bahaya itu. Jadi tadi S-nya tadi apa? Sukai. M-nya manfaat. Sukai manfaat. Nah, yang A-nya ahli. Nah, memang karena kita sukai, biasanya itu ya jam terbang di situ. Ya kan kayak kita berdua kan. Maka begini kan apa ini? Langsung kan ahli istilahnya masuk intuisi, expert ceritanya, bukan lagi eksperimen.
bukan belajar experience, expert nih. Nah ini jadi apa tadi? Sukai, manfaat, ahli. Nah N-nya nih nafkah. Ada uang ada uangnya kan. Jadi itu. Wah kalau ini kita jalani ya, kita bekerja sukai. Apa tadi M-nya? Ada manfaatnya. Kita ahli juga. Ada nafkahnya. Bahagia sekali nih hidup itu. Kita kerja kayak hobi kan? Iya betul. Jadi tidak terasa hari itu sampai makanya susah pulangnya itu tidak pernah ketemu di. Saya lebih banyak ke main game sih Pak. Nata janana. Apalagi Pak sekarang ini kan bisnis ini berubah sekali modelnya Pak tuh. Banyak improvisasi digital apa. Nah, apakah nanti di kampus itu sudah diterapkan sistem digital? Iya, metode-metode. Metode. Ini Mi, jadi kan prodinya ini dulu jadi nanti nyambung ke situ. Nyambung boleh Pak. Jadi prodi pertama itu kewirausahaan. Ada di ITB. Bagaimana orang menjadi pengusaha wirausaha wirausaha. Iya. Nah, terus yang kedua bisnis digital. Bisnis digital. Ada prodinya program studi bisnis digital. Jadi bisnis digital ini bagaimana ini teknologi digunakan dalam bisnis. Nah, cocok nih tadi yang kita sebut itu. Jadi di situ dia belajar bisnisnya 70%, teknologinya 30%. Oke. Jadi kan mata kuliahnya juga ya tidak cuma bisnis, teknologi juga. Teknologi juga. Nah, kalau yang kewirausahaan ini banyak kan memang bisnis mata kuliahnya. Bisnis. Anggaplah 100% begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga manajemen retail. Nah, sekarang kan ini yang banyak ya. Jadi orang jualan, serba online kah, offline kah, di mall tenan-tenan itu kan retail semua tuh, mulai yang padangkang begitu ya, bahasa Inggrisnya itu kan retail semua tuh. Kalau yang Maret yang ada itu kan retail semua tuh kan paling banyak emang di situ. Nah, itu ada prodi itu. Nah, terus ada sistem informasi. Nah ini yang teknologi juga di situ. Yang dia mungkin terbalik pada 70% informasinya. Iya, ada tetap bisnisnya. Iya, terbalik nih. Jadi dia tetap belajar bisnisnya, tapi teknologi yang banyak. Jadi dia apa kira-kira masalahnya di bisnis, logikanya gimana, algoritmanya bagaimana, program apa yang dia butuhkan. Nah, dia itu yang pikirkan itu. Jadi memang buat teman-teman yang memang berniat dan bercita-cita jadi pebisnis atau berjiwa atau belajar belajar tentang bisnis di situ di ITB Kala. Iya, jadi memang kita sebenarnya tidak semua juga harus jadi pengusaha. Jadi kami sebutnya dua ya, mau jadi pengusaha atau mau jadi profesional. Misalnya saya kayaknya saya mau jadi, tapi kalau profesional ini kan beda Kidi. Kalau profesional ini harapannya bukan karyawan biasa, tapi dia nanti naik di karirnya. Ya, bisa menanjak begitu ya. Jadi si Gentong manajer gitu, si Gentong itu akan diajar. Ya, jadi di situ dua itu kita harapkan. Jadi kalau pengusaha tadi ya, karena kalau yang profesional ini kan dia memang belajar bisnis. Jadi pas dia kerja, paham gitu, paham marketing, paham keuangan ya, paham bisnis proses, paham SDM macam-macam. Jadi dia pokoknya diajarkan semua lah Pak dalam kampus ini. Nah, jadi kita diajar untuk berpikir dan action. Itu intinya tuh ada teorinya dan actionnya juga karena ada langsung praktek pasti. Iya, karena kan gini, meskipun misalnya ya kampus kita ini kan kecil ini, tapi yang besar itu kan labnya. Labnya karena dia labnya Kala Group. Labnya. Iya kan? Labnya kan yang ada di Kala Group itu jadi lab. Nah, menjadi perguruan tinggi yang menawarkan tentang kewirausahaan berbasis teknologi bisnis dan berteknologi toh, apa sih yang ditawarkan sama calon-calon maba ini? Karena kan sempat tadi bahwa laboratorium itu semua Kala Group jadi lab nih lah. Itu yang pertama itu. Itu yang pertama kan gini ya. Misalnya anak mahasiswa itu semester 1 bisa langsung kunjungan perusahaan. Karena yang kedua didukung yang kedua dosennya ada dosen akademisi, ada praktisi, malah ada direksi yang mengajar. Ada langsung memang mengajar. Jadi misalnya ada namanya Pak Saipul itu ya, Pak Saipul, Saipul Kasim. CFO-nya, direktur keuangannya di Kala Toyota, Kala Auto. Jadi, nah itu kalau Pak Saipul yang mengajar itu, ini apa? Belajar marketing,
belajar apa langsung bawa ke cabang, langsung bawa ke jadi langsung lihat jadi prakteknya sedikit teorinya langsung lihat begini. Nah, misalnya ya produksi, kita kan punya BSB yang memproduksi bata ringan betul. Langsung dilihat, dihitung itu berapa nih defeknya yang cacat berapa, nah dia langsung memang ada langsung terjun lapangan. Jadi istilahnya apa namanya, kan ada istilahnya itu kalau orang belajar experiential learning. Oke. Jadi teorinya ada sedikit, langsung ke eksperimen. Ya, sama aja kayak mungkin belajar naik mobil Pak Di. Ya. Itu teori kan enggak seberapa aja, prakteknya aja memang. Prakteknya. Jadi teori kasih eksperimen. Nah nanti dia, apa tadi dipelajari, dia apa hubungannya dengan teori gitu ya. Nah lama-lama dia, oh iya itu Pak Di. Nah ini ternyata yang disebut di kuliah, langsung dia lihat. Oh yang tadi materi perkuliahan, oh ini jadinya seperti ini, ada prakteknya langsung. Jadi buat adik-adik atau teman-teman atau siapapun yang mau belajar tentang menjadi pebisnis dan profesional, silahkan pendaftaran dibuka mulai kapan Pak? Sudah mulai Mini. Sudah mulai Mini. Iya, jadi kami sampai September lah ya, pertengahan September masih itu ya. IT bakal lah. Tapi harus cepat-cepat itu karena maksimal 100 orang gini kita terima. Oh jadi eksklusif Pak iya, ya? jadi eksklusif. Karena tempatnya juga masih kecil ya. Iya. Gitu, jadi karena kita, di gedung itu ya? Iya, jadi artinya kalau penuh ya kita tutup. Karena satu prodi itu rata-rata 25 orang yang kita. Satu prodi itu. Jadi bisa lebih intens sih komunikasi. Nah itu juga tadi tuh, jadi tadi ya kalau grup laboratoriumnya, yang kedua tadi dosennya, kombinasi kombinasi. Ada praktisinya, ada misinya. Nah terus yang ketiga ini juga menarik nih, jadi ada psikolognya juga. Jadi itu anak-anak di coaching. Oke. Jadi tiap orang itu bisa konsultasi apa tentang permasalahan apapun. Permasalahannya, kemudian cita-citanya ya, dia mau jadi apa, gimana memandunya. Nah itu mata kuliahnya memang ada. Karena memang kan tidak bisa dipungkiri sekarang ini banyak keresahan anak muda tentang masa depan. Ya, dia lebih khawatir tentang hal itu ya. Galau kan ya. Galau. Jadi apa ini? Belum lagi orang tua aku tidak mendukung. Iya, nah itu nih, jadi ada psikolognya ada itu. Ada psikolognya. Nah ini kan Pak pasti pertanyaan deh, di NIPA memang di kampus bagaimana pembayaran SPP? Tahu Pak? Ya pasti dibayar. Dibayar iya. Iya dibayar. Tapi kan ada tuh biasa orang mau sekali kalau tapi ya agak ragu-ragu kalau nggak tahu deh. Siapa tahu mahal Pak. Nah mungkin ada bocoran-bocorannya segini di SPP-nya kalau di TB kali lah. Atau clue-cluenya saja. Iya, clue-cluenya. Iya, jadi memang jadi gini, kita kalau SPP-nya memang sedikit di atas dari yang umum ya. Okay. Karena memang tadi layanannya kita jadi kayak tadi ya, karena sedikit di mahasiswanya. Nah, dosennya juga cukup banyak. Jadi itu dosen bisa kenali betul mahasiswanya itu. Oke, karena kan eksklusif. Bukan eksklusif, apa namanya, intens kita, terbatas kita. Jadi misalnya satu kelas 10-15 orang kayak kan mirip kayak semi privat orang kuliah gitu kan. Jadi kan itu juga kan wajar ya. Nah kemudian tadi ada nih juga praktek-prakteknya, ada juga nanti kita siapkan ini inkubator bisnisnya memang. Jadi itu kalau mau punya bisnis dibimbing sampai jadi. Nah itu kan jadi, semua. Untuk detailnya itu Pak, infonya bisa dicek di mana Pak? Ya ada di kalabs.ac.id ya. Nah nanti di sini. Nah di sini. Teman-teman tulis ini informasi lengkap. Mau lihat suasana gedungnya. Atau apa? Nah satu aja Pak pertanyaanku saya ini sama orang awam. Orang awam podong. Kamu masih mau masuk kuliah ini Pak? Naik kendaraan motor, parkir ke saudara. Maksudnya itu Pak dibayar atau bagaimana parkir kalau kuliah di situ? Ya, kan kalau masuk mall pasti bayar parkir, tapi ada harga khusus kalau mahasiswa. Ada harga khusus bayar untuk berapa lagi tadi? Kayaknya sebulan 75.000. Itu bebas meeting. Bebas Pak. Biar nggak ada kuliahnya masuk. Kalau motor misalnya ada nih kartunya. Iya. Ada yang kartunya. Kalau dia masuk tinggal tempel, keluar masuk 10 kali juga. Tetapnya itu. Nah, biar kapan kita juga Pak? Biar rektor yang bayar parkir tonjik. Bayar. Nah, kalau mobil dia ada juga ya. Ada juga. Tapi ada kayak beasiswa Pak. Ada. Oh, ini nih. Jadi kami beasiswa itu 15% itu memang disiapkan. Jadi misalnya kalau ada 100 mahasiswa, 15 orang ya itu bisa gratis itu.
Nah ini sekarang jalan ada 14 orang sudah nih yang gratis, iya. Jadi memang kita seleksi itu. Jadi betul. Ada jalurnya macam-macam, ada jalur duafa, berprestasi, kemudian ada juga jalur hafal Quran. Wah, bisa. Nah, bisa, ada. bisa. Iya, minimal berapa juz? Minimal kalau yang awalnya itu 15 juz. Oh, 15. Setengah nah. Sadar. Tapi ada yang sudah daftar hafal 30 juz. Ada, Pak. Ya, ada saat ini sudah dites, Bu. Saya dengar dites sama, kan ada dosen kami juga hafal 30 juz. Iya. Dites, wih, lancar. Rapi. Langsung jadi dosen. Tidak lah. Pasti mahasiswa dulu. Kau juga mau langsung jadi dosen. Kan bukan mengajar menghafal. Iya, betul. Nah, kita kan sudah minta itu ada info-info, nanti kita lanjut sedikit tentang bisnis dulu ini. Pak. Saya yakin banyaklah orang yang selalu karena kan tertarik. Kita ini kayak Tommy Abu berpikir tuh jadi bisnis, cuman kan apa sebenarnya kendalanya? Nah ini pertanyaanku ini pribadi nih kayaknya. Seberapa penting menurut tentang packaging? Apapun itu tanpa keluarnya sebuah bisnis, Pak. Iya. Nah itu penting itu. Maksudnya begini, misalnya di tengah jalan ini kita lagi jalan, tiba-tiba ada durian. Ya. Tidak ada yang mie tutupnya, tidak ada mie durinya. Kita mengambil itu. Ada durian ini saya suka sekali, tapi begitu nih. Iya, tidak kelihatan, kotor juga mungkin nah. Ini kalau tahu ada durian. Kemudian, ada packagingnya bagus. Itu packaging itu kan dia istilahnya kesan pertama yang dia. Oke. Tapi itu ada beberapa kasus Pak itu, anggaplah kayak rumah makan yang legend-legend di Makassar. Itu kan dari segi tampilan dibanding yang restoran tuh, banyak orang lebih pilih ke situ yang warungnya rantas aja ceritanya. Tapi kalau lain ke itu, kalau itu lain itu. Jadi itu istilahnya ada mie reputasi. Jadi panjang mininya ya. Panjang perjalanannya. Berarti itu bukan packaging yang diandalkan di situ. Packaging. Jadi kan pada akhirnya memang kalau kayak restoran ya layanan dan rasanya ya. Rasanya. Jadi memang banyak. Jadi saya juga, mana di sana masuk, orang kejar. Iya. Emang enak tahu makanannya. Nah akhirnya kan pada akhirnya kan word of mouth istilahnya ya, jadi ucapan dari mulut ke mulut itu. Itu yang lebih. Tapi untuk awal, kalau misalnya kita belum ada istilahnya brand, ya merek jadi misalnya kita belum punya brand, kita tidak ada juga reputasi, tidak ada juga yang bisa ditonjolkan, ya itu butuh itu. Ya makanya tidak boleh juga kita packagingnya bagus tapi isinya jelek, nanti malah bungkusnya tidak repeat order ke orang pada kecewa ke orang sekali sudah minta jam deh bungkusnya bagus ini. Nah kan sebenarnya kalau kuliah di ITB kala pasti kan bertanya ini mahasiswa jadi apa kalau keluar dari sini, Pak? Nah itu tadi kan dua itu tadi bisa dikasih masuk ke bisnis dan kemungkinan dia masuk di Kala Group. Makanya kan itu jalur profesional itu. Jadi dia prioritas. Jadi misalnya kan Pak Ihin pernah juga ditanya, kita jadikan prioritas. Nah makanya juga, ini kelebihannya lagi nih untuk menuju ke situ. Jadi ada namanya standar kompetensi Kala Group. Nah itu kita pakai di kampus. Jadi asesornya, asesmennya, ini yang harus dikuasai nih. Nah itu kita siapkan memang. Jadi termasuk misalnya ada mata kuliah Jalan Kala. Jadi itu nilai-nilainya Kala Group. Nah itu saya yang ngajar itu mata kuliah itu, karena saya juga ajar di perusahaannya ada karyawan. Jadi kemudian kan sering juga kita ada ini misalnya kuliah tamu. Ya kuliah tamu itu kan direksi-direksi itu kita minta ya kuliah tamu. Kemudian beberapa mata kuliah juga mereka masuk itu magang ya di Kala Group. Malah ada dia ikut kirapat sama manajer-manajer begitu ya. Jadi kenal juga. Dan memang kita prioritas, tapi memang tetap ada syarat ininya ya. Artinya tidak semua, ya kalau semua memenuhi syarat kita ambil. Kita ambil, Pak. Iya, kalau misalnya ada yang kutuk-kutuk juga kan tidak semua juga. Iya, betul. Jadi istilahnya tidak dijamin tapi besar peluang.
Tidak dijamin tapi besar peluang. Iya. Akan menjadi perhitungan besar lah. Nah, misalnya ada 2 orang ini, ini satu ITB kalah, ini bukan. Beda tipis sih, mungkin ini lebih tinggi nilainya misalnya, tapi ini beda sedikit. Ini mah diambil karena itu. Karena kita kenal. Dia sudah tahu juga tuh. Tahu dia standar-standarnya. Standar di dalam. Mungkin bisa jadi lebih baik nanti kalau di dalam bergabung. Iya, kan bisa nih. Kalau ini kan belum bikin kenal ini ya. Nah, berarti kayak kita ini. Cerita kayak kita ini dikala ini sebentar dipertimbangkan pasti. Iya. Kau masih mau jadi mahasiswa? Anda maksudnya kan mau bikin grup juga. Grup WA. Apa mau bikin lagi grup WA? Mau bikin sama Paing sama direksi lain nggak? Perusahaan grup WA. Baru kita terus suruh cerita, hancur ki. Salah ngomong ki, salah. Hati-hati kok ada WA nampak sini. Sampai kayaknya atau pancing itu bilang bagaimana ini. Nah, Bapak kan mahasiswa juga dulu. Saya masih mahasiswa ini. Oh iya Kak? Lagi S3 Kak, S3 di Unhas. Oh di Unhas? Ambil manajemen. Manajemen lagi ya. Subhanallah S3. Sekolah lagi kan, perlu. Nah Pak, karena kan kita istilahnya dulu kuliah yang awal-awal itu tahun berapa dulu? 92. 92. Apa sih? Tahun lalu dia tua ini. Masih muda. Ini yang tua Pak. Dia seangkatan Fir'aun. Pancing. Kau jangan bikin mata tanggain. Jauh wibawaku sedikit di tangga. Biasa jaga wibawamu. Satu kompleks kayak jaga lu wibawa. Pak kalau ada nanti malam-malam ketok rumah main TV ini, jadi Pak mau pinjam uang. Biasa dia itu begitu. Apalagi dia duduk di dekat baru pegang-pegang paha begini. Mau pinjam. Gestur-gestur nanti. Pak, apa sih keresahan tak mungkin tentang dunia perkampusan dulu sama sekarang? Ya. Apa yang, kenapa begini sekarang? Dulu enggak atau sebaliknya lah? Iya. Nah kan begini, kalau kondisinya kan sekarang ini tiap tahun banyak lulusan ya. Nih kemarin UMI wisuda, bulan lalu UNIFA, sebelumnya mana? Nah pertanyaannya kan banyak sekali kasihan sarjana, lapangan kerja terbatas sekali. Nah, kalau zaman dulu mungkin ya ada kondisi orang belum lulus sudah di ini wawancara masuk nanti di saya begitu kan. Dulu kita dapat itu. Kalau saya dulu, tapi saya tidak sejauh itu, tapi saya tidak pernah gunakan ijazah melamar kerja. Jadi saya masih mahasiswa waktu itu, kerja mak ya. Kemudian lulus ITB, langsung pas juga ke Kala Group, tidak melamar, jadi dilamar ceritanya. Beda kalau dilamar. Dilihat potensinya. Kita lulus ITB Bandung. Oke. Jadi kalau kan enak kalau kita dilamar daripada melamar. Uang naik mahal. Betul lah. Maju lagi. Ini kan sponsornya Jimeman juga. Jadi saya Sajaki. Bagus. Jadi kan itu yang berbeda nih. Jadi kalau zaman dulu persaingan itu belum sekeras sekarang. Nah sekarang kan pernah kan saya tadi pernah kita cari di kala itu saya tangani dulu rekrutmen juga. Iya. Kita cari 100 orang yang melamar kira-kira berapa? 200. Sedih. 5.000 Pak. Coba pas. Wih. Kau nih. Kayak ada data-data internal di kau. Tidak bocor. Nah ini, tapi ini yang aneh nih, ada yang aneh. 5.000 yang melamar, 100 dicari, berapa yang diterima? 10-an je. Tidak tong, 50 jadi diterima. 50 diterima. Padahal 100 ini kursi tersedia ini. Berarti 50 dikosongkan. Berarti 50 ini belum ada yang memenuhi syarat. Iya, betul, cerdas tahu. Nggak bisa pakai sistem orang dalam, Pak? Bisa, tapi siapa kok? Iya. Nah itu kan itu waktu itu bagaimana kok bisa begini? Nah jadi ada ungkapannya itu bahasa Inggris ini many people but not enough. Apa artinya itu? Banyaknya manusia tidak sesuai dengan anunya. Tahu. Sorry Pak.
Nggak sesuai anunya. Apanya? Kamu tahu Ki. Tidak, belum disampai. Many people. But not enough. Apa artinya not enough? Sesuai dengan kapasitasnya. Oh bukan. Lu tahu ya apa artinya enough? Apa? Cukup. Namanya tadi banyak manusia. Nah cukup. Tapi tidak cukup. Tadi kan 5.000. Tidak cukup. But not enough. Kan 5.000 ini banyak sekali. Tapi tidak cukup. Kata-kata filosofi ini. Ya. Oke. Dia kan yang tahu Pak standar-standarnya keep cleaning. Jangan kasih yang begituan, nggak sampai Pak. No smoking, no kamera. Dia kayak begitu, nah tahu Ki. Toilet. Oke. Kalau yang kata-kata tinggi ai. Enggak, kalau begitu tadi. Betul nih saya yang jelas banyak people gitu. Ya. Many people. Nah itu yang jadi harus anak-anak muda sekarang ya. Jadi dia harus siapkan dirinya masuk di yang golongan yang sedikit istilahnya ya. Nah, jadi kan apa itu Pak? Ya maksudnya bisa tidak dibocorkan itu 50 orang itu diterima karena dia memiliki apa? Tiga di situ nah ini 3 nih di sini. Jadi ada namanya kualifikasi. Kualifikasi ini sebenarnya kalau kita kuliah diploma 3, S1, S2, S3 ada ijazah dapat kualifikasi namanya itu. Tapi nggak cukup itu ijazah. Dan itu cukup. Semua banyak milah lolos. Iya banyak rata-rata di 5.000 ini lah semua. Nah yang kedua kompetensi. Nah kompetensi ini makanya ya jadi perlu gitu jambung yang ketiga sertifikasi. Jadi ada sertifikasi bahwa kita kompetensi di bidang tertentu. Nah saya misalnya saya minggu lalu kayak itu ya saya ikut tes itu sertifikasi trainer. Ada tugasnya, malam dikerja, kemudian ujian ujian praktek, ujian tertulis. Nah sore-sore diumumkan, oke lulus. Nah jadi ada memang sertifikasi namanya. Jadi kompetensi ini ini ada soft skill, ada hard skill. Jadi ada soft ya namanya soft kompetensi, ada hard kompetensi. Nah kalau hard itu misalnya ya kayak jago pakai kamera gitu ya. Itu hard gitu. Tapi kalau misalnya orangnya ramah, tahu gampang komunikasi ya. Enak negosiasi. Nah, itu soft itu atau jago memimpin orang ya. Nah, itu soft kompetensi. Nah, itu harus punya itu. Jadi tidak cukup hanya orang belajar, harus juga di situ biasanya berorganisasi dia dapat itu. Jadi dapat itu soft skill itu berorganisasi ya. Nah kemudian perlu juga berwirausaha tadi ya, jadi dia jatuh bangun kan itu soft skill juga tuh. Bagaimana dia sabar, bagaimana dia bertahan, bagaimana dia kreatif. Nah tadi jadi 3 aja di kualifikasi, punya kompetensi. Nah lebih bagus lagi ada sertifikasinya. Ini tahu lulus disahkan, kan ada SKK ini BNSP Badan Nasional Sertifikasi. Nah ini juga nih kelebihan nanti di kampus kami, jadi lulusannya itu kita fasilitasi memang dari awal ini, kita carikan ke mitra-mitra tidak cuma dapat ijazah dengan IPK, tapi juga ada sertifikasi kompetensinya. Ini kan untuk validasi sama skillnya tuh bilang jago betulan tahu ya. Memang kon orang luar ini, bukan orang dalam tadi. Bukan orang dalam Pak. Orang luar saja masuk kok apalagi ada. Soft skill anak satu menjilat. Ada nih kali itu. Biar tinggi sekolah nanti kalau dapat yang penjilat selesai ki. Hancur. Bosku. Iya. Bosku ayo. Begitu. Lagi biar kita jago bagaimana. Hati-hati Pak. Iya. Nah itu kalau ada orang-orang di sekitar yang bilang bosku atau bilang ada kan, itu sebaiknya pelan-pelan dihindari. Karena akan jadi parasit. Inilah dia. Oke. Itu ya. Jelas. Tapi itu memang dites per orang Pak. Iya kalau yang tadi saya bilang ya, jadi sertifikasi kompetensi itu sertifikasi itu ya tes. Jadi jam segini tes praktek, jam segini tes tertulis. Nanti dilihat lulus. Per seorang ada sertifikat. Iya kan itu tapi sebelum tes kita training dulu. Gitu ya. Berarti memang Pak mitos gitu memang lihat fisik kan ada foto, jele ini lempar. Enggak karena maksudnya kan
di beberapa kantor tertentu kan ada itu penampilan adalah ini toh. Mungkin tergantung ada juga mungkin ya tergantung posisi mungkin. Misalnya begini, tapi itu juga sebenarnya diskriminatif. Jadi kalau langsung begitu, mungkin misalnya cari di front office mungkin ya, mungkin ada juga sih, tapi ya itu sedikit lah. Iya, nggak semua pekerjaan. Karena pernah saya tes diriku, toh. Ya. Ini siap-siap kita meludah Pak. Nah apa ini? Saya sorong CV ku toh, saya pasang tengkorakku CEO. Diterima, mau mendaftar jadi CEO langsung. Dikala ini. Langsung dia bilang, wih masuk sekali tengkoraknya ini anak. Iya. Nah, nu tahu gitu. Yang tidak nu tahu adalah pulang pas solihin dia bahas di mobil. Rusak memang itu anak tahu. Ladeni saja. Iyo ji memang depan nu. Jangan langsung juga pede. Oke Pak, ini pertanyaan closing, pertanyaan signature yang ditanyakan semua bintang tamu. Ini mungkin akan membuat Bapak kaget, tapi harus dipersiapkan. Iya, harus dijawab juga Pak. Dijawab dengan sekreatif mungkin. Nah, sebelum dikasih Bapak, closing-closingnya dulu buat teman-teman ini ke ITB Kalla lah. Oh iya, kita ajak dulu sekali lagi. Maksudnya... Jadi kita ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang mau menjadi pebisnis dan profesional, jangan lagi bingung-bingung, langsung daftar di ITB Kalla atau ini akan di sini ditulis. Ini link lainnya di infonya. Kita mau cari tahu apa-apa nanti bisa. Oke Pak, pertanyaan signature. Apabila Bapak punya uang 10.000 triliun. Wih, ada jika ini. Enggak Pak, misalnya Pak, misalnya wanta 10.000 triliun, apa yang akan Bapak lakukan? Tadi sudah ada semua. Anggaplah Pak, kalau saya orang terkaya nomor 1 dunia, semua kampus di dunia satu dinamani ITB Kalla saja, contoh. boleh ada. Biar Harvard ITB Kalla jadi nah. Biar Harvard. Mau dia apa? Kalau kau paling kaya di bumi tuh? Saubai. Kau yang kontrol gimana? Soft skill tak. Kira-kira 10.000 triliun. Banyak kapasolihin saya yang na pusing. Nak kasih kan kodong. Iya, jadi begini. Jadi saya dulu memang waktu sebelum kesini saya dulu lama di Bandung. Oh iya. Jadi saya waktu S2 juga itu banyak melihat sekolah-sekolah, kasihannya banyak sekali itu sekolah-sekolah orang miskin ya. Iya. Yang ini hidup segan mati tak mau. Kalau banyak uang begitu ya nggak layak kasihan. Jadi gaji gurunya juga rendah sekali. Waktu itu sampai lama saya teliti itu. Nah ini ya ada obsesi sih bagaimana yang membantu kasihan ini orang-orang miskin ini sekolahnya. Ya dia kan kasihan sekali ini ekonomi miskin, pendidikannya juga terpuruk seperti itu. Nah itu kan 1.000 triliun. 10.000 Pak. 10.000 ini Pak. Nah itu paling kalau dibantu itu pas semua baru 1 triliun terpakai. Iya. Dunia. Iya 200 triliun ya. 200 triliun semua sekolah dunia itu. Tapi itu tidak apa-apa. Mungkin skalanya tinggal diperbesar. Iya, misalnya seluruh dunia ya. Kita cari juga orang yang kan masih banyak ternyata orang yang mungkin di Indonesia tidak ini. Jadi kayak di Afrika itu banyak yang kayak sekarang di negara mana itu di Ethiopia kayak itu banyak lagi kelaparan kesan itu. Iya, kasihan. Lebih ke kemanusiaan Bapak sama pendidikan. Banyak lagi kalau saya pribadi memang bukan di bumi pikiranku. Planet kalau saya mau 10.000 triliun. Iya. Nah, kemana nih? Planet-planet ini semua aku telusuri. Buru mati, belum bisa sampai mati nih. Iya, itu nih. Susah. Iya deh gitu nih. Oh, kecuali pakai multiverse dia yang itu ada filmnya itu kan, tiba-tiba pindah ke alam. Mau yang jadi Iron Man apa anak juga, Spiderman. Pokoknya itu logo Apple saya rubah jadi bontet. Saya punya uang. Ya, ganti itu perusahaan Apple. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hamril, Pak Rektor ITB sudah mau hadir. Karena tidak menutup kemungkinan semua shift di Kalla Group dipanggilan. Iya nama-nama. Jadilah. Sharing. Termasuk Pak Peri, dapat semua jatah nanti. Tetangga juga itu. Tetangga juga semua nanti. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dadah.
Jarang bikin so. Jarangnya Mi.